Silakan. Udah mulai singkat atau kita lanjut ke yang ketiga? Silakan. Nggak ada Gigi nih, soalnya Gigi lagi cedera 15 pekan kayaknya. Silakan. Tino, Mas Agus, yang lain. Udah mulai kebayang cara nge-breakdownnya? Atau tadi ada yang kecepatan, ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Silakan Kurniawan kalau mau tanya. Itu Kurniawan, bukan diarahin. Kalau di direct-direct diarah-arahin, itu kelemahan metode tradisional. Kan gitu kalau udah teman-teman lihat di pedagogi kemarin. Itu kita bicaranya metode modern. Jadi pemainlah tokoh sentralnya, pemainlah yang mencari jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang ada. Itu baru yang kita baru gitu. Lah saya ngunyah dong gantian ngomong mulu. Ya, kebayang ya? Kebayang ya, jadi kelemahan kita selama ini ngelatihnya tuh sebenarnya masih tradisional apa enggak? Jadinya makanya pemain-pemain di di kita ini kelihatan yang textbook, yang enggak seperti apa tuh kelihatan. Yang mampu mengembangkan permainan tuh kelihatan. Enak nih kuenya. Siang nggak boleh makan soalnya. Silakan. Yang pusing, yang udah mulai kebayang atau ada ide lain, nggak harus sama ya ide-ide begini. Yang penting teman-teman tahu secara garis besar. Oh begitu nge-breakdownnya. Tuh. Kalau teman-teman bisa membuat seperti tadi, pelatih-pelatih yang paham mampu menilai teman-teman. Saya nyatakan bahwa gaya mainnya Mas Agus itu clear idenya. Saya nyatakan bahwa Tino ini gaya mainnya clear. Ada unsur ininya, ada unsur ininya, ada unsur ininya, ada unsur ininya. Kira-kira teman-teman ngelihat BTS begitu nggak jadinya? Ya, kok. Nah, jadi nggak usah heran kalau pelatih asing bisa menilai saya seperti itu. Artinya teman-teman juga bisa. Yang nggak bisa pelatih asing kan cuma nggak bisa makan kue apem kayak gini. Itu aja. Tenang-tenang aja. Nah, makanya kuncinya di mana? Dua lidat kan? Itu bukan di sistemnya. Tapi teman-teman tahu pecahan-pecahan yang dibangun. Dua lidat vertikalnya gimana, horizontalnya gimana, kerja dengan pivotnya bagaimana, kerja antara flank dengan flank bagaimana, kerja tiga orang bagaimana. Makanya banyak, nama-namanya sangat banyak. Kalau saya punya dua pivot kuat, lalu punya dua pemain belakang bagus, tapi tendangannya kencang, saya main dua-dua. Nggak usah pusing-pusing. Gebuk-gebuk aja. Gitu. Kan tergantung karakteristik sistemnya. Sistemnya butuh yang seperti apa. Nggak dicintanya coach. Ya kan? Tadi kan ada dua macam defense. Yang satu zona defense, lalu yang satunya man to man. Hmm. Tadi kan yang man to man kan kita menciptakan ruangnya mudah, tetapi kesulitan dalam menempati dan memanfaatkannya. Yang mana? Nah, Yang mana? yang man to man kan menciptakan ruangnya mudah, lalu tetapi menempati dan memanfaatkannya kan sulit tadi coach. Ya. Ya, misal eh, lawan kita man to man dengan pressure, lah itu gimana coach? Maksudnya menciptakan ruangnya kan mudah, tapi kita nanti menempatkan dan memanfaatkannya kan sulit coach. Mungkin seperti apa coach? Coba poinnya gak kedengeran, suaranya beda nih kalau dia lagi di rumah sama ini. Kenapa sih nggak bisa kenceng-kenceng ya? Oke, jadi eh, dalam defense man to man itu kan menempatkan ruang dan memanfaatkannya kan sulit. Oh, Misal lalu kita
kita sedang positional attack, lalu lawan kita pakainya man to man ini. Ya, Kita mungkin bisa menciptakan ruang, tapi nanti menempatkan dan memanfaatkannya seperti apa, Coach? ya. Oke, lawan man to man. Ganggu orang makan lagi. Oke, oke. Man to man ini kan juga bisa. Man to man itu kan hanya tipe pertahanannya Mas Agus. Oke, yang pertama, apakah tingkat agresivitasnya tinggi atau enggak kan mesti dipertimbangkan. Ada orang man to man tapi nggak agresif, itu ada. Ya, ya nggak? Iya, Coach. Oke, Ya, ya. ada kan man to man. Man to man kan pada dasarnya seperti ini. Dasarnya dulu ya. Dia passing pergi kan. Ini belum ada pertukaran ya, belum ada cambio segala macem, ya kan? Dia dia passing pergi kan? Seperti itu kan? Ikut kan? Iya nggak? Iya, Oke. Saat lawan bergerak begini, gampang nggak nyiptain ruangnya? betul. Iya, Nggak. Coach. Tapi coba untuk nempatin sama manfaatinnya. Susah nggak? Karena selalu terkontrol sama lawan kan. Kalau zona kan nggak tipenya. Iya, Kalau zona ini kan dia cuma diam secara tim, secara unit geraknya kan. Oke, misalkan seperti ini. Dia kan nggak terlalu pikirin ini. Dia akan menjaga menjaga area ini dulu kan, secara zonanya. Betul nggak? betul. Nah, sama seperti defense power play kan, kayak gitu. Kita bicara sekarang nempatin. Kayak gini cukup nggak saya nempatin? Cukup. Oke, saya manfaatin dengan posisi badan saya yang benar. Saya pukul begini. Itu kan bedanya seperti itu. Iya, Saya, Coach. saya passing, dia datang, geser. Dan sebelum dia geser, ya saya passing lagi lebih cepat. Sama seperti Rondo kan, sama seperti defense power play gitu. Sama nanti halnya nih langsung aja ya. Misalkan lawannya close defense juga jarang yang man to man. Close defense ya zona banyak kan. Ya, passing, misalkan passing untuk menggerakkan ini, kan gerak, betul? Betul. Oke. Contoh, lawan datang, korte di lini ya, boleh gak? Boleh. Boleh. Sini, jadi gak tuh barang? Jadi, Coach. Gitu. Ini kan cuma cuma menghadapi yang benar-benar ada di sini. Nah, sekarang udah kejawab belum Mas? Tuh, Maksud saya, misalkan kalau pertahanan lawannya man to man, Coach. Maksudnya, mungkin kita bisa menciptakan ruang, tapi untuk menempati dan memanfaatkannya gimana, Coach? Maksud saya. menempatinya, oke, gini kan, pas datang kan, lawan ikut nih, menempati mau tahu nggak Mas? Mau tahu bener? Bener mau tahu? Iya, Coach. Ya mikir kalau mau tahu. Itulah makanya ada namanya pinta, ada namanya blocking. Kalau nggak ada tekanan perlu blocking nggak? Udah, Bisa. lihat corak tadi. Ini corak tadi ya, ini zona nih misalkan. Corak tadi, pas. Perlu blocking nggak kayak gini? Enggak. Oke, man to man sekarang. Perlu kerja tim nggak kayak gini? Perlu. Tuh, datang, pas. Ikut lawannya. Tuh muncul, lebarin. Perlu kerja bareng nggak? Nah ini yang dimaksud tadi gunanya grup taktik untuk memecah mereka seperti itu. Tapi secara individu kemarin apa yang dibutuhkan salah satunya?
Pihar, tempo, kontrol jarak. Yang satu lagi, pinta. Iya, Makanya perlu desmarque juga. Apojo, struktural. Toruktura. Nah, bentuknya seperti apa? Itu didesain, dijadiin bagian. Yang penting secara karakteristik, ketika personal attack, ketemu dengan yang namanya zona defense seperti apa, ketemu man to man seperti apa, tinggal desain kita. Nah, kemampuan membaca permainan ini harus ada di pemain juga, selain koridor yang sudah kita tentukan cara mainnya. Makanya kita bertanggung jawab atas strategi yang kita buat, gitu. Tinggal dilihat nggak jalannya karena strateginya salah atau emang kemampuan taktiknya atau kemampuan membaca permainannya yang salah. Gitu. Ya kalau namanya namanya orang main to main ikut terus, ya coba dibuat finta lah. Ya masa diem aja, masa iya polos pergi ikut aja pergi gitu nggak kelar-kelar Mas Agus kalau begitu sampai 2 kali 50 juga nggak kelar-kelar itu kalau begitu doang kan begitu. Makanya ada finta, ada gerak tipu, ada unsur apa. Salah satunya misalkan contoh saya kebetulan akan ketemu tim yang eh, apa namanya man to man nih lawannya. Ini contoh. Ini kan kita gabungin sekarang jadi passing misalkan. Oke, saya pergi lawan neken karena diikutin, karena diikutin, saya coba belok ke sini misalkan, ya kan? Lawan ikut satu, ketemu nggak jalur passing ini sama ini kalau ada backdoor, backdoor, saya passing ke sini, ketemu nggak? Nah, di saat bersamaan nih Albar nih, orang ketiganya motong, ketemu nggak? Ini tercer hombre, third man lah. Sesuai kaki nggak? Nih kidal nih kadal. Nah, gerakan-gerakan ini yang bisa melepaskan dari man to man. Makanya corak-corak ini lebih kental ada di Eropa ketimbang di Amerika Latin. Coba perhatiin deh. Brazil mah nggak perlu gini-gini, cuma taruh-taruh aja. Beda. Nah, kita coraknya apa? Batik. Gitu. Gitu, Mas Agus. Jadi kalau caranya ya tergantung kitanya, kemampuan pemainnya gimana. Nggak bisa saya kasih tahu caranya. Gitu. Namanya, Tambah. namanya main marking ya harus dilawan. Oke, lanjut Oke. tadi. Udah ketemu ya. Sama. Tadi kalau lawannya nunggu di bawah ya silakan selalu mencari yang namanya gap, gap atau celah. Nah, pemain kita ini kadang nggak bisa bedain nih. Ini Romi, jawaban Romi sekalian nih. Kalau main seperti ini maunya selalu berpikirannya kebanyakan passing, dia 1v1 maunya. Padahal saat bersamaan paling gampang adalah kalau lawan seperti ini, kita ngambil gap-gap ini, gap antar pemain. Nih gapnya. Contoh, bola dipasing ke sini. Oke, lawan geser kan? Misalkan geser kan? Nah, gapnya kan ini. Nah, kebanyakan pemain kita terima bolanya tuh di sini. Jadi 1v1 lagi. Ya nggak? Kalau dia pakai finta, lalu dia terima bola di sini, kan ini dia kebuka di gapnya nih. Iya. Betul? Betul, betul, Bro. Nah, pemain kita maunya 1v1 terus mau kemana? Sama, mau model lain bisa. Pas. Oke, di straight di sini muncul ini. Taruh. Tuh. Ya enggak? Lawan geser, misalkan nutup seperti ini, atau ada yang datang, kan gampang. Tinggal passing lagi ke sini, taruh lagi ke sini, puterin lagi ke sini. Masuk. Gitu. Cari gapnya. Yang dicari tuh gap. Ini enggak, pemain SMA terutama tuh pengennya 1v1 terus. Kalau udah deket begini mah cari di luar. Kalau kalau 1v1 tuh dipihar. Nah, sama halnya ketika penggunaan kontrol orientado, kita mau ngambil gapnya dalam tujuan jadi kontrol orientado dalam positional tag. Saya Finishing. rinci ya.
Control orientado dalam positional attack di area ketika menghadapi eh, final third, area ketiga ya, area ketiga, atau ketika lawan close defense dengan tujuan cetak gol seperti ini. Contoh paling gampang saya buat, kalau saya passing ke atas, tadi kan, ke atas, lawan saya datang nggak? Datang, Prof. Datang. Nah, salah satu tujuan kontrol orientado adalah di sentuhan pertama ini, saat bola pertama kali menyentuh, sudah ketemu gambaran tujuan apa yang akan dicari. Jadi, Sambut. kita misalkan mau tujuan mencetak gol kan? Ini kan? Nah, lawan lagi datang begini, kita punya alasan kontrol ke depan, jemput ke depan untuk mengambil gap ini. Kan lawan di sini kan? Gap ini sehingga menyiapkan kita untuk aksi selanjutnya, yaitu apa? Shooting gitu. Jadi kontrol orientado seperti itu. Nah, kontrol orientado di sini tentunya beda. Nggak mungkin dong kontrol orientado di sini tujuannya untuk apa? Cetak gol, latihan di sini ya. Nah, latihan begini boleh nggak dengan tujuan tadi ini? Misalkan lagi kita buat latihan nih, bocah. Yuk, kontrol orientado boleh, bebas. Lawannya pelatih dulu deh, misalkan anak kecil nih, anak kecil, ini ngantri, ya kan? Ayo adik-adik, pinta dulu, pinta, terima depan, tas, syuting, dihitung nih efektif nggak langkahnya di sini? Nih langkah kecilnya, stepnya, terus syutingnya gimana, bagus apa enggak, sentuhan pertama bagus apa enggak, itu yang kita evaluasi nanti, kita koreksi, gitu. Lanjut lagi, biar boleh jalan. Ini boleh cuma satu ya kebetulan, patungannya kurang soalnya. Ya, mulai lagi, habis passing misalkan ke sini, Vinta lagi passing. Nah, Vinta atau Desmarke di sini untuk support sambil ngelihat apa nih yang dicari. Katakanlah yang dicari juga pandangan, badannya harus bagaimana supaya dia bisa menyiapkan aksi selanjutnya. Itu jadi poin juga ketika ngelatih. Nah, timing lepas bolanya saat dia habis pinta, bolanya langsung nyampe nggak? Jadi nyampe nya dia di sini dengan nyampe nya passing itu berbarengan nggak? Nah, saat berbarengan, kontrolnya berbarengan nggak? Saat kontrol berbarengan, kontrolnya orientasinya bener nggak? Sentuhannya bener nggak? Badannya bener nggak? Siap nggak untuk aksi selanjutnya? Lalu jauh nggak dari tekanan lawan dari pelatih ini? Karena elemen kunci dari kontrol adalah menyiapkan aksi selanjutnya dan yang kedua itu apa? Menjauhkan bola dari lawan, tapi tanpa mengurangi temponya. Gitu. Itu contoh latihan untuk anak-anak usia 12 misalkan. Itu. Terus mau kita gabungin latihannya sama transisi ya bisa-bisa aja. Mau kita gabungin sama latihan yang lain ya bisa-bisa aja. Tergantung usianya, tergantung kemampuan anaknya. Itu. Atau kita buat seperti ini, yang habis dari sini passing, ini lakuin, tas, ya kan? Syuting. Nanti pindah ke yang kedua ya. Nah, yang habis passing pindah ke sini, kanan sekarang. Sama pinta, kaki kiri harus bisa. Ya, misalkan passing atau syuting, silakan. Sini. Nanti yang habis ini pindah ke sini, ini balik, atau ini balik, kan gitu. Jadi tujuannya semua. Nah, secara mikronya seperti itu, tapi tujuan ujungnya nanti adalah
mereka bisa menggunakan ini saat menghadapi apa nih? Close Oke. event. Bahwa ini udah dilatih loh. Tuh, balik, ambil depan, kontrol. Atau di sini misalkan. Pinta, balik, tang. Ininya juga udah dilatih loh, yang keduanya. Ketemu nggak jadinya pecahannya? Gampang loh ya ngelatih. Tinggal masukin komponen fisiknya. Tapi jangan jauh-jauh dari kemampuan pemain. Jangan ikut-ikutan tren. Itu teman-teman yang lebih kenal pemainnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Gampang loh ya. Makmur ya. Ah, gampang. Kalau udah paham begitu, masuk ke integral training, itu lebih mudah.